Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok orang dari sebuah suku yang sedang melakukan perburuan dengan mengintai kawanan bison. Tokoh utama dalam film ini adalah Keda, seorang remaja dari kelompok suku tersebut yang ikut berburu untuk pertama kalinya. Mereka kemudian mulai menyerang kawanan bison. Akibatnya, kawanan bison berlari menuju tebing yang terdapat jurang. Banyak bison yang berjatuhan. Namun salah satu pemimpin kawanan bison mulai berbalik dan mencoba melawan. Bison itu berlari ke arah Keda dan menyerangnya. Tidak cukup dengan itu, bison kembali menyeret Keda dengan tanduknya, lalu mengarahkannya ke tepi tebing. Melihat situasi tersebut, ayah Keda yang bernama Tau segera melakukan sesuatu. Dia mengambil tombak dan melemparkannya ke arah bison, mengenainya dengan tepat. Namun, serangan itu tidak cukup untuk membuat bison berhenti. Bison tetap menyeret anaknya ke tepi tebing dan melemparkannya. Kemudian, adegan berpindah waktu, 1 minggu sebelum perburuan dilakukan, sebelum tragedi menimpa Keda. Di sini, beberapa remaja dari kelompok suku terlihat sedang diuji dengan membuat senjata dari batu yang dipahat. Selain itu, mereka juga dipukuli oleh senior mereka untuk melatih ketahanan fisik dan mental. Petati. Diperlihatkan juga bahwa Keda ternyata adalah anak dari sang kepala suku tersebut. Aiot suan irti et ne no ami wakutat. Jika minat sakuati. Tetaumi. Au kilmari. Keda dan remaja lain yang lulus dari ujian itu selanjutnya mengikuti sebuah ritual keselamatan yang diadakan oleh suku mereka. Keesokannya, hari perburuan pun tiba. Sebelum berangkat, mereka semua berpamitan kepada anggota keluarga masing-masing. Di sini Ibu Keda tampak sangat mengkhawatirkan anaknya, namun tetap memberikan restunya. Selama berhari-hari, mereka berjalan mencari jejak buruannya. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok pemburu dari suku lain yang ternyata memiliki hubungan pertemanan. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perburuan bersama. Di hari berikutnya, mereka menemukan seekor babi hutan yang sangat besar. Saat kelompok suku berhasil menombaknya, sang kepala suku atau ayah dari Keda menyuruh anaknya untuk melakukan eksekusi terakhir. Artinya, Keda harus menghabisi si babi. Kewala tiso. Namun, Keda terlihat ragu dan merasa iba pada babi itu, sehingga dia tidak sanggup membunuhnya. Hal itu membuat ayahnya sedikit kecewa. Kemudian ayahnya sendiri yang menuntaskannya. Saat malam hari mereka makan bersama.
Namun kemudian mereka terdiam karena merasa ada bahaya yang sedang mendekat. Di kegelapan, ternyata ada seekor hewan buas yang sedang mengintai dan mengawasi mereka. Setelah merasa situasi sudah aman, mereka kembali menurunkan senjatanya. Namun, tiba-tiba seorang remaja yang duduk di dekat Keda diserang dan dibawa oleh binatang itu ke dalam kegelapan. Akhirnya, mereka kehilangan satu anggota kelompok. Pada malam berikutnya, mereka memutuskan beristirahat di dalam sebuah gua agar lebih aman. Saat itu Keda melihat sekelompok anjing liar yang mereka sebut sebagai alfa. Malam itu, Keda mendapatkan ilmu dan pelajaran dari ayahnya tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan bertahan hidup di alam liar dan arti sebuah kepemimpinan. Di hari berikutnya, mereka akhirnya menemukan jejak dari kawanan bison. Pada momen ini, kita kembali diarahkan pada adegan di mana film ini dimulai. Singkat cerita, adegan kembali pada saat Keda dilempar oleh bison. Ternyata Keda masih selamat dan sempat berpegangan pada batu di sisi tebing. Namun karena posisinya sulit, ayah dan anggota suku lain tidak bisa menolongnya. Sampai akhirnya Keda pun terjatuh, tetapi tidak ke dasar jurang. Ia jatuh pada batu yang menonjol di sisi tebing, membuatnya kehilangan kesadaran. Ozi, ikut amaim. Cara masuk utama. Sang ayah yang melihat kejadian itu sangat bersedih. Setelah mencoba menunggu Keda selama 1 hari 1 malam, akhirnya mereka harus meninggalkannya karena menganggap Keda sudah tiada. Si ayah terlihat sangat kehilangan. Situan, jalati, kusi. Keesokan harinya, seekor burung bangkai menghampiri tubuh Keda, dan saat burung itu mematuk giginya, tiba-tiba saja dia terbangun. Ternyata Keda masih hidup. Dalam keadaan terluka, Keda berusaha menuruni tebing, tetapi tubuhnya yang lemah tidak sanggup melakukannya. Selain itu, tidak adanya pijakan yang membantu dirinya, serta dasar tebing yang terlihat sangatlah jauh. Karena memaksakan dirinya, ia pun hanya bisa bergelantungan dan berusaha bertahan dengan berpegangan pada batu di sisi tebing. Hingga tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, sampai-sampai dasar tebing menjadi seperti sungai akibat luapan air hujan. Pada kondisi itu, Keda akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan dirinya ke dalam luapan air, dengan harapan bisa selamat mencapai dasar tebing. Saat terbangun, Keda sudah berada di daratan dengan kondisi kakinya yang patah. Kemudian, ia mencoba melakukan penanganan pada kakinya dengan menjepitkannya pada batu dan meluruskan tulangnya. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan sendirian, berusaha kembali pulang. Namun dengan jarak yang begitu jauh dan kondisi alam yang masih liar, tidak mudah baginya untuk kembali pulang. Dalam perjalanannya, dia diserang oleh kawanan anjing liar yang mereka sebut sebagai alfa. Keda berusaha berlari dan menaiki pohon untuk menghindari serangan sekelompok alfa.
Namun, salah satu dari kawanan Alfa berhasil menggigit kakinya, tapi Keda berhasil melawan dan melukai salah satu Alfa. Esoknya, seekor Alfa itu masih tergeletak di bawah pohon yang Keda tempati. Keda mencoba mendekati Alfa dan hendak menghabisinya. Namun, karena Keda memiliki rasa kasihan dan rasa iba, akhirnya dia membatalkan niatnya. Keda bahkan membawa Alfa pergi bersamanya dengan mulut Alfa yang diikat untuk menghindari gigitannya. Mereka kemudian beristirahat di sebuah goa sembari Keda mengobati kakinya di sana. Dia mencoba mendekati Alfa, namun pada saat itu Alfa masih sangat agresif. Minek abdi. Selama berhari-hari, mereka berdua tinggal di dalam goa, sampai pada akhirnya kaki Keda kembali sembuh dan dia bisa melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang. Saat itu, Alfa juga sudah kembali pulih. Buratitsa shanen. Kala mama kami. Nze, numana doan vumi. An-im. Dayanti, Buti Gama. Saat melanjutkan perjalanannya, ternyata Alfa mengikutinya. Kemudian mereka pun mulai bersahabat. Dalam perjalanannya, hubungan mereka semakin dekat dan terkadang mereka berburu dengan bekerja sama. Singkat cerita, masih dalam perjalanannya, musim dingin pun tiba. Sasheneti. Hingga pada suatu malam, saat mereka sedang beristirahat, mereka didatangi oleh kawanan anjing liar lain yang ternyata adalah kelompok kawanan Alfa yang sebelumnya menyerang. Tapi Alfa yang bersama Keda saat itu tentu saja sudah bersahabat dengannya, sehingga dia terlihat seperti berkomunikasi dengan kawanan Alfa lainnya. Seolah-olah menjelaskan apa yang telah terjadi, seperti memberitahu mereka bahwa Keda adalah teman. Tapi di malam itu juga, seekor Alfa yang bersama Keda memutuskan untuk kembali pada kawanannya. Dengan berat hati, Keda pun membiarkannya kembali ke kelompoknya. Santi Buti. Keda kembali melanjutkan perjalanannya seorang diri tanpa ditemani oleh Alfa. Sampai suatu hari, dalam perjalanannya, Keda melihat kawanan Alfa yang sedang menyantap buruannya. Keda langsung berlari, berusaha menghampiri kawanan itu. Namun, tanpa ia sadari, ia membuat lapisan es yang ia pijak retak. Keda pun terjatuh dan terperosok ke dalam air yang tertutupi es dan terbawa arus. Alfa yang melihat sahabatnya di dalam air kemudian mengikutinya. Keda masih berusaha keluar dari lapisan es itu dengan cara menghantam lapisan es dengan senjatanya yang bahkan sempat terlepas dari genggamannya. Setelah usahanya, Keda pun berhasil keluar dan selamat. Namun, kondisinya sangatlah kedinginan. Setelahnya, mereka pun kembali melakukan perjalanan bersama. Suatu ketika, Keda menemukan sebuah tenda beserta seseorang yang sedang duduk di samping tenda itu. Namun, saat didekati, ternyata orang tersebut sudah meninggal dengan posisi duduk dalam keadaan beku.
Keda memutuskan membawa busur panah milik orang itu, karena itu masih bisa ia gunakan untuk berburu. Singkat cerita, saat dalam perjalanan, terjadi badai salju yang besar. Di sisi lain, sekelompok hyena juga sedang mengejar mereka. Mereka pun berusaha berlari mencari tempat berlindung, hingga akhirnya mereka berlindung dan bersembunyi di dalam sebuah goa. Namun ternyata bahaya bukan hanya di luar saja. Tiba-tiba dari sudut goa muncul seekor singa gunung. Binatang buas itu hendak menyerang Keda, namun Alpha mencoba menolongnya. Hingga terjadilah pertarungan antara Alpha dan singa gunung itu. Keda berusaha membidik singa itu. Sampai pada akhirnya, Keda berhasil menembak yang membuat singa gunung itu tumbang seketika. Namun, akibat dari pertarungan itu, Alpha menjadi terluka. Setelah keadaan sedikit membaik, mereka segera kembali melanjutkan perjalanan. Dikarenakan cuaca yang semakin ekstrim dan mereka sudah tidak memiliki makanan, mereka berusaha untuk tetap hidup dengan terus berjalan. Hingga akhirnya, Keda pun berhasil menemukan rumahnya. Sesampainya di sana, Keda dan Alpha pun segera diobati. Saat dalam pengobatan, diketahui ternyata Alpha sedang mengandung. Singkat cerita, Alpha berhasil melahirkan beberapa anak anjing. Mulai saat itu, para Alpha dan manusia menjadi bersahabat, sekaligus menjadi tim dalam berburu, dan film pun tamat.